Bintang Real Madrid Vinícius Junior bakal dicoret dari timnas Brasil. Vinícius Junior dikabarkan akan dicoret Carlo Ancelotti dari skuad Brasil pada kualifikasi Piala Dunia September. Padahal, Ancelotti sebelumnya vokal mendukung Vini Junior di Real Madrid. Vinícius Junior tidak akan menjadi bagian dari skuad Brasil untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Bintang Real Madrid itu memang menjadi pembeda saat selekau asuhan Carlo Ancelotti menang tipis 1-0 atas Paraguay, Juni kemarin. Namun dalam laga itu ia menerima kartu kuning sehingga diskors saat melawan Chili di Maracana, tanggal 5 September nanti. Ditambah lagi, Brasil harus menghadapi Bolivia pada laga berikutnya di ketinggian ekstrim 4100 meter di El Alto. Dengan pertimbangan tersebut, Ancelotti berencana mengistirahatkan penyerang 25 tahun itu sepenuhnya. Staf kepelatihan Brasil sudah mengirim daftar skuad awal yang diwajibkan FIFA, dan nama Vinícius tak tercantum. Sebaliknya, ada kabar kembalinya beberapa pemain, termasuk 2 rekan Vini di Real Madrid. Rodrigo diprediksi dipanggil lagi setelah absen di jeda internasional Juni karena masalah kebugaran. Bek Los Blancos Eder Militao juga diyakini akan masuk skuad, setelah pulih dari operasi ACL keduanya. Keputusan Ancelotti berpotensi menimbulkan pro kontra di kalangan pendukung Brasil, sekalipun selekau sudah memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan musim panjang La Liga dan Liga Champions menanti, Ancelotti menilai menjaga kebugaran Vinícius adalah investasi penting, baik bagi Brasil maupun Real Madrid. Pengumuman resmi skuad Brasil dijadwalkan pada Senin, tanggal 25 Agustus. Miguel Gutierrez resmi merapat ke Napoli, Real Madrid ikut raup untung. Napoli akhirnya meresmikan kedatangan bek kiri berbakat asal Spanyol, Miguel Gutierrez, dari Girona pada bursa transfer musim panas 2025. Miguel Gutierrez merupakan produk Akademi Real Madrid yang sempat mencuri perhatian kala dipromosikan ke tim utama pada musim 2020. Namun, ketatnya persaingan di posisi bek kiri membuatnya kesulitan mendapatkan menit bermain reguler. Pada 2022, ia dilepas ke Girona dengan klausul khusus yang memberi Real Madrid hak atas 50% penjualan di masa depan. Keputusan itu terbukti tepat. Bersama Girona, Gutierrez berkembang pesat menjadi salah satu bek kiri paling konsisten di La Liga. Selama 3 musim, ia mencatat lebih dari 100 penampilan, berkontribusi dengan gol serta assist, dan menjadi pilar penting dalam sejarah baru Girona ketika klub tersebut finish di peringkat ketiga La Liga musim lalu serta lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Napoli memboyong Gutierrez dengan biaya transfer 18 juta euro ditambah bonus 2 juta euro, sehingga total mencapai 20 juta euro. Dari jumlah itu, Real Madrid berhak atas separuh hasil penjualan, sehingga ikut meraup keuntungan besar tanpa harus mengeluarkan tenaga. Pemain berusia 24 tahun itu menandatangani kontrak jangka panjang hingga Juni tahun 2030, dengan gaji diperkirakan mencapai 2,3 juta euro per tahun yang bisa meningkat hingga 2,7 juta euro jika berbagai klausul bonus terpenuhi. Menurut laporan media Italia, sang pemain baru akan sepenuhnya fit sekitar pertengahan September, selepas jeda internasional. Meskipun demikian, manajemen Napoli tetap yakin dengan kualitas sang bek kiri. Kehadirannya dianggap sebagai investasi jangka panjang yang sejalan dengan proyek pelatih Antonio Conte yang ingin memperkuat sektor sayap. Conte dikenal gemar menggunakan skema 3 bek dengan 2 wingback yang aktif menyerang. Dalam pola tersebut, Gutierrez diyakini bisa menjadi sosok ideal. Real Madrid bidik gelandang Bundesliga untuk musim depan. Sejak Luka Modric hengkang dan Toni Kroos gantung sepatu, kekuatan sektor tengah Los Blancos terasa sedikit berkurang. Real Madrid mulai bergerak dan Xabi Alonso disebut sudah melirik jendela transfer untuk rencana jangka menengah, khususnya pada musim panas 2026. Menurut laporan Defensa Central, salah satu nama yang masuk radar adalah Hugo Larsson, gelandang muda Eintracht Frankfurt. Pemimpin pencari bakat Madrid, Juni Kalafat, sudah menaruh perhatian besar pada pemain asal Swedia ini setelah penampilannya yang meyakinkan di Bundesliga. Larsson dikenal punya kemampuan menguasai bola di bawah tekanan serta distribusi umpan yang rapi dan gaya main yang mirip dengan Toni Kroos. Walau posisi utamanya gelandang tengah, Larsson juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, membuatnya jadi opsi fleksibel untuk Madrid. Namun, memboyongnya ke Bernabeu jelas tidak akan semudah itu. Transfermarkt menaksir harga Larsson sekitar 40 juta euro, dan mengingat reputasi Eintracht dalam hal negosiasi, kemungkinan besar banderolnya bisa melonjak lebih tinggi.
Real Madrid sendiri berencana memantau performa Larsen sepanjang musim ini, sebelum memutuskan langkah besar pada 2026. Kalau perkembangannya konsisten, bukan tidak mungkin kamu akan melihatnya mengenakan seragam putih kebanggaan di Bernabeu. Eder Militao tetap jadi tokoh sentral dalam rencana Real Madrid. Eder Militao akan memasuki musim ke-6-nya di Real Madrid, setelah pertama kali bergabung dari FC Porto pada tahun 2019 dengan biaya 50 juta euro. Setelah akuisisi Dean Huijsen senilai 58 juta euro musim panas ini, pemain internasional Brasil ini tidak lagi menjadi pemain bertahan termahal bagi Los Blancos. Namun, berkat transfernya ke klub lain, pemain internasional Brasil ini telah menjalani beberapa tahun yang sulit akibat cedera ACL yang beruntun. Namun, menurut AS, Eder Militao tetap menjadi pemain inti dalam rencana Real Madrid untuk masa depan, meskipun terdapat ketidakpastian mengenai performanya setelah 2 kali cedera ACL dalam 2 tahun. Lagi pula, selama 2 musim terakhir, ia hanya tampil dalam 31 pertandingan, 13 di satu musim dan 18 di musim lainnya. Namun, kembalinya ia ke lapangan setelah cedera terbarunya telah membawa banyak perasaan positif dalam pramusim singkat di bawah Xabi Alonso sejauh ini. Militao merespons dengan baik dan membangun kesan positif yang ditinggalkannya di Piala Dunia antar klub FIFA, di mana ia kembali setelah absen selama 234 hari akibat cedera lutut kedua. Bek tengah berusia 27 tahun itu mencetak gol spektakuler dalam pertandingan latihan melawan Leganes, dan kemudian mencetak gol sundulan dalam pertandingan persahabatan melawan WSG Tirol di Austria. Momen-momen ini telah memberikan dorongan bagi sang pemain secara pribadi dan klub. Militao memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid hingga 2028 dan terus masuk dalam rencana masa depan klub, bersama Huijsen dan Raul Asensio. Sementara itu, Los Merengues tidak berencana memperbarui kontrak Antonio Rudiger atau David Alaba, yang masing-masing masih memiliki sisa kontrak 1 tahun. Real Madrid dapat tawaran peminjaman untuk Brahim Diaz dari Benfica. Brahim Diaz mungkin jadi salah satu pemain Real Madrid yang sedikit dirugikan dengan kedatangan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Di era Carlo Ancelotti, pemain internasional Maroko ini punya peran penting, tapi sekarang, posisinya mulai terancam oleh talenta muda seperti Arda Güler dan bahkan Franco Mastantuono. Menurut laporan Mundo Deportivo, raksasa Portugal SL Benfica sudah membuka komunikasi dengan Real Madrid untuk membicarakan peluang meminjam Brahim musim panas ini. Bagi Benfica, Brahim dianggap cocok menambah kedalaman lini serang. Fleksibilitasnya untuk bermain sebagai gelandang serang maupun sayap membuatnya jadi opsi menarik. Meski rumor transfer semakin ramai, Brahim Diaz sama sekali tidak punya niat meninggalkan Santiago Bernabeu. Pemain berusia 26 tahun itu masih berkomitmen penuh untuk memperjuangkan tempatnya di tim utama Madrid. Kontraknya yang baru diperpanjang pada 2023 akan mengikatnya sampai 2027. Dan dia tetap bertekad menunjukkan kualitasnya di bawah Alonso. Bagi Xabi Alonso sendiri, Brahim tetap masuk dalam rencana, mungkin bukan starter utama, tapi perannya sebagai opsi rotasi bisa sangat penting. Bahkan, Brahim berpotensi tampil di laga pembuka La Liga melawan Osasuna pada Selasa mendatang karena Jude Bellingham sedang absen akibat cedera. Bintang muda Argentina ini siap balik ke Real Madrid. Gelandang muda berbakat asal Argentina, Nico Paz, menegaskan komitmennya untuk terus berkembang bersama Como 1907, klub Serie A yang kini ditangani Cesc Fabregas. Meski santer dirumorkan akan kembali ke Real Madrid, Paz menyatakan bahwa masa depannya masih terbuka. Dalam wawancara bersama Diario AS, Paz mengungkapkan bahwa kemungkinan kembali ke Santiago Bernabeu tetap ada. Kita tidak pernah tahu, mungkin suatu hari nanti saya kembali ke Real Madrid. Saya sendiri tidak tahu apa yang akan saya lakukan besok, ujarnya. Paz, yang kini berusia 21 tahun, menunjukkan perkembangan pesat sejak bergabung dengan Como pada 2024. Ia tak hanya menjadi andalan di lini tengah, tetapi juga mendapat panggilan dari tim nasional Argentina, menandai lonjakan besar dalam karirnya. Meski tampil cemerlang, Real Madrid memutuskan untuk tidak menarik kembali sang pemain musim panas ini. Manajemen klub ingin memberinya waktu berkembang lebih matang di Como, agar kelak bisa kembali sebagai pemain inti yang siap bersaing di skuad utama Los Blancos.
Real Madrid sendiri masih memiliki hak kepemilikan 50% atas PAS, dan menolak tawaran Como untuk membeli hak tersebut secara permanen. Ini menunjukkan betapa tingginya penilaian Madrid terhadap mantan pemain Castilla itu. Bahkan, klub ibu kota Spanyol itu memasukkan klausul pembelian kembali cerdas dalam kontraknya, yakni Madrid dapat memulangkan PAS dengan harga hanya 9 juta euro pada 2026 atau 10 juta euro pada 2027, tanpa peduli nilai pasar pemain saat itu. Klausul ini merupakan bagian dari strategi transfer Real Madrid yang dikenal Jitu, di mana mereka selalu menyisipkan opsi pembelian kembali, hak penolakan pertama, atau persentase penjualan di masa depan bagi pemain muda potensial yang mereka lepas sementara.